dianggo iso mbok pilih sing gak gerak apa sing pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Nah, Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, hari ini saya sangat bersyukur ya, cuacanya terang gitu ya. Ya, terang, Terus, enak. waduh luar biasa nih. Jadi di sini tempat kerja tapi juga tempat untuk istirahat juga ya, refreshing. Tempatnya adem. Tempatnya adem. Terus dan tempat ini sangat produktif Bapak Ibu pemirsa ya. Jadi kita hari ini ada di Desa Dusun Kasembon, Desa Kanigoro, Kecamatan Bululawang ya di Kabupaten Malang. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkunjung ke mitra kita yaitu Pak Pairi dan Mas Nuri ya. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana ini ya pengalaman lah dalam beternak cacing. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kebetulan ya ini di belakang kita itu di sana ada ibu-ibu kita yang lagi panen. Ada berapa orang Mas Nuri? 6. Ada 6 orang. Jadi ini semua keluarga kayak keluarga besar gitu ya Mas Nuri ya. Jadi dan ibu-ibu kita itu panennya hampir tiap hari. Iya, tiap hari kalau yang panen. Cuman pindah-pindah. Pindah-pindah gitu ya. Jadi ya memang si ibu-ibu ini cocoknya panen, tapi untuk perawatan ya bapak-bapak ya, karena harus bawa arko, harus nyampur itu. Nah gitu. Nah baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Pairi dan Mas Nuri tentang pengalaman beternak cacing gitu ya. Baik, assalamualaikum Mas Nuri, Pak Pairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Mas Nuri dulu ya, sudah berapa lama ini ini tentang budidaya cacing di sini di tempat ini Mas Nuri? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Sebelum itu apa ini tempatnya nih? Apa itu? Cuman dikasih singkong tok. Singkong. Kan sekarang bisa meningkatkan penghasilan. Iya. Singkong tok. Iya. Paling 1 tahun 300 250. Oh gitu ya. 1 tahun tahun. Cuman tempat segini. Ya, terus singkong sekarang sudah ada tumpang sari dengan cacing gitu ya. Nah, ketika sudah mulai beternak cacing, ya bisa dipastikan ada kenaikan pendapatan gitu ya. Ya pasti ada. Kalau tadi singkong itu 1 tahun sampai berapa tadi? 300 atau 350. Nah, hari ini singkongnya tetap ada ya, singkongnya tetap ada. Nah, sekarang tempat ini tadi ya selain singkong juga ada cacingnya. Nah, sekarang kalau di cacing kemampuan panen, ya ini berapa gulutan ini Mas Nuri ya? 12. Ada 12 gulutan. 12, ya.
Kira-kira 1 minggu sampai berapa nganu? 20 lah sama Oh yang itu, 20 ya sama yang situ, 20. 12 dan 8. Iya, Jadi 20. Nah, 20. kira-kira 1 minggu sudah berapa ini panennya per minggu ini? Ya, kalau kita mau ngambil 1 kintal, insya Allah bisa. Bisa ya, mungkin 1 kintal itu bahkan bisa sedikit lebih lah, Ya, 1 kintal, kalau satu lebihannya kan kintal. nggak bisa Iya, dipastikan. tapi Minimal minimal segini. sekintal. Heeh. Itu Bapak Ibu pemirsa, kalau dulu sebelum tumpang sari hanya singkong aja, itu 1 tahun sekitar 300-350. Ya, Sekarang kalau sudah dengan cacing itu 1 minggu itu minimal setidaknya itu bisa panen 1 kintal per bulan iya, untuk area ini ya, iya. sekitar 20 gulutan. Nggih. Baik, mungkin Mas Nuri atau Pak Peri bisa bercerita gimana sih ini perawatan harian di sini, kemudian makanannya apa gitu ya, atau mungkin gimana sih kok kok bisa bagus cacingnya gitu ya. Nah, iya. Ya itu mungkin bisa cerita bebas lah apa saja yang mungkin disampaikan sama Pak Nuri ataupun Pak Peri, monggo kami persilakan. Monggo. Sampean sih. Ya, Pak Nuri, Nah, Pak Nuri. Oke. sekarang begini, kalau kita merawat cacing, otomatis pemikiran kita fokus ke cacing. Nah, mantap. Nah, kalau kita menyayangi cacing, menyenangkan cacing, gimana perawatan ini supaya bisa bagus cacingnya? Suatu saat cacing itu akan kasih kita Ya, kesenangan lah ya, intinya. mantap. Tuh. Kalau kita merawat tiap hari, kadang saya rawat, saya ke Mm-mm. Tegal ke sana walaupun sebentar, walaupun di sana itu ntar apa yang di kekurangan dari cacing ini akan ketemu, Pak. Tiap hari saya ke Tegal itu. Jadi ntar kalau kita sering-sering ke cacing itu, kekurangan cacing itu ntar tahu sendiri, Pak. Berarti nganu belajar sambil praktek ya, Iya, langsung iya. langsung di tempat langsung gitu ya, apa anunya ya permasalahan sambil kita nyari-nyari cara Iya. penyelesaian sendiri gitu. Contohnya gimana? Contoh masalah-masalah Contoh di lapangan. suatu misal gini. Iya, Pak. Nah, Ya. nah, itu bantu ya. Suatu misal gini, Pak ya. Oh, ini kok ada keleletnya. Apa sih solusinya biar bagus nggak ada keleletnya? Ntar ketemu di situ di tempatnya itu. Ya kalau disamperin terus, oh kekurangan singkongnya ada yang roboh kena angin, loh kita tanemin lagi, diganti yang masih kecil, supaya di cacing itu nggak sampai intinya kekurangan lah. Ya. Kepanasan juga gak bagus, kioman juga gak bagus. Oh, berarti panas juga gak bagus. Ya. Terlalu gelap juga Gak bagus. Jadi yang penting cahaya bisa masuk. Nah, ya. Ini Bapak Ibu pemirsa contoh yang bagus itu kayak seperti ini ya. Insya Allah seperti ini. Secara panas juga enggak terlalu, dingin juga gelap juga enggak terlalu. Jadi ini kayaknya jadi lingkungan yang ideal lah untuk cacing gitu ya. Nah, ya. Jadi berarti Mas Nuri atau Pak Peri ya kadang ini ya motongin ini juga ya. Iya. Kadang kalau ini sudah besar diganti. Oh, diganti. Diganti. Ya, ya. Kalau masalah hujan dulu, kalau hujan gimana di sini tempat? Kalau hujan kan seumpama ada gininya itu air itu kan nggak langsung ke cacing, ke situ dulu. Ntar netesnya itu yang bagus. Ya, ketahan ya. Nah, ketahan. ketahan. Jadi jatuhnya netes itu bagus ya. Bagus. Ini kan tempatnya nganu Mas Nuri, Pak Peri, kan enggak ada kayak pembatas pinggir gitu. Itu enggak cacingnya enggak melebar-melebar atau enggak. kemana-mana gitu. Kalau masalah itu kalau misalnya koenan ini enggak ada makanannya ya, cacing itu bisa keluar, Pak. Oh, pindah tempat. Pindah tempat, ngeluyur intinya. Ya, lah, tapi kalau ada makanannya, cacing ini enggak sampai keluar. Cuma di area sini toh. Oh, berarti kuncinya adalah makanan. Iya, enggak sampai kehabisan lah intinya. Iya, enggak sampai kehabisan. Oh, iya. Oke. Kalau misalnya cacingnya sudah banyak ya, ada hujan gede, otomatis cacing itu keluar kalau nggak ada makannya. Tapi kalau ada makanannya, cuman di area sini tok lah muternya, nggak jauh gitu. Hutan itu gini, hutan itu sebetulnya bagus nggak untuk cacing kalau kena hujan, asalkan makanan aman banyak gitu. Kalau hujan rawatannya harus ekstrim, Pak. Oh, ekstra. Misalnya gini, kalau ini melebar lah di sini dibersihin toh, kelelet itu bisa nempel kalau banyak reseknya, kotoran. Ya.
Tapi kalau bersih gini, insya Allah ya ada, tapi 1-2 nggak Iya. banyak lah intinya. Iya. Sebab sering terjadi dulu ini, Mm-mm. kebanyakan kelelet cacing itu habis bisa. Kelelet itu apa makan cacing atau gimana ya? Cuman nempel gini aja, tapi cacing bisa mati. Oh, berarti iya ya, ya parasit lah. Jadi Iya, nempel tapi mungkin juga apa nyesep nah iya, bisa sehingga mati cacing bisa cacing mati kalau ya. itu Oh, nggak 1-2 Pak, kalau mm-mm, dibiarin itu mm-mm. banyak Banyak kelelet ya. itu. Heeh. Jadi di sini kenapa tempatnya bersih? Ya Mm-mm. supaya ini aja apa tuh gangguan kelelet itu bisa Nah, diantisipasi lah gitu ya. di sini kalau misal ada keluar gitu, Mm-mm, lo kan mm-mm, kelihatan. mm-mm. Tapi insya Allah di sini ya ada sedikit, Ya, nggak banyak gitu. katanya. Kelelet itu kan nganu ya Pak Peri ya. Kelelet itu cuma apa kayak semacam kayak ya kayak cacing gitu ya bentuknya ya Iya, atau Iya. kayak iya ulet Nah, kayak iya. gitu ya. Kecil Pak, tapi Kecil bisa ya. membunuh cacing yang Bisa. besar. Iya. Iya ya. Digules gitu. Dibulet Nah, ya, iya. dibulet kan itu. Dibulat. Ya. Nah, mungkin bisa gimana ngatasi kelelet itu Pak Pak Nuri? Ya iya, dikasih garam itu di sini. Garam. Kadang kalau misalnya kita mau main ke Tegal gitu, Mm-mm. sambil ngeliat gini ada kelelet, ya diambilin dikasih apa itu cemung, baskom. Oh, baskom. Baskom dikasih air, kasih garam. Mm-mm. Cuma taruh di baskom itu. Di situ sudah mati semua. Oh, berarti langsung taruh di baskom itu ya Iya, sing ono garamnya ya. diambilin, Oh. mati itu. Iya, iya, iya. Ya memang kalau soal pengelolaan cacing supaya bagus, masih bisa bagus lagi, emang bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Wah, tergantung kita kan ini Nah, ya, tergantung kreativitasnya Dewi. Ini ada Cak Pairi ini Wah, ya. Cak Pairi. Ini Cak Pairi. masalah makanan Pak, Agak ya. dikit lah. Masalah makanan ini Iya. yang utama itu blotong, Ya, terus blotong. tambahan teletong, Oh, teletong teletong. sapi. Kenapa kok ada blotong ada teletong Pak Pairi? Nah, kalau blotong itu untuk membesarkan, Membesarkan menyempatkan ya. cacingnya. Gitu. Kalau teletong itu banyak anaknya itu Oh, berarti ya banyak. peranakannya ya. Ya. Jadi blotong pembesaran, Ya. teletong itu untuk ini Ya. memperbanyak anakan lah gitu. Kalau Perbandingannya apa? Blotongnya berapa berbanding berapa gitu? Kalau makannya blotongnya 3 argo. 3 argo banding 1. Satu ini teletong. Nah, 1 argo teletong. Oh, 1 argo teletong coba ampun jadi ya, 1. jadi 1. DKI banyak air. Air, oh, ya air juga secukupnya. Gitu. Jadinya begini ini. Waduh, cacingnya ini cuma segini bisa 1 kintal per minggu loh Pak. Jadi karena Insya Allah lebih bisa, kalau kurang enggak. Karena itu tadi salah satunya kita kreativitas juga. Nah, iya. Nganu ya, menghayati membuat makanan lah kayak gitu. Tadi ada blotong, ada teletong. Terus ada mungkin ada makanan tambahan itu dari leri khususan beras. Nah, terus E4. Kali tetes, micin. Oke. Jadi dikompres itu tambahannya ya. Tambahannya itu jadi apa mah E4 banyu leri, tetes sama micin. Ya. Oh, cara kan dicampur banyu. Terus di kompres biasa, disemprot begitu. Itu penggunaannya berapa itu? Berapa seminggu berapa atau misalnya 1 bulan berapa kali? 1 kasih itu bisa 2 kali, bisa 3 kali panennya. Oh, gitu. Nah. Oh. Gampangnya Iya, gimana? Dikasih misalnya sekarang dikasih micin sama tetes lah ya. Iya. Itu bisa nyampe 3 panenan. 3 panenan. Oh, iya. Berarti anggap gini, itu setiap minggu nyemproti? 15 hari sekali. 15 hari sekali disemprot. Itu sekali semprotan itu bisa bahkan 3 kali panen gitu ya. Iya. Bisa 3 kali unduan. Iya. Habis dipanen begini Pak. Iya. Dikompres itu Pak. Nah, ya, ini habis dipanen ini. Setelah dipanen itu, Bapak Ibu pemirsa sama ibu-ibu kita itu dikompres gitu. Disemprot dengan tadi ya, ada micin. Nah, ya. Ada tetes terus sama banyu leri. Itu nganu ide-ide. Dan seperti itu
Pak Peri, Pak Nuri wis rutin itu ya. Iya, rutin. Kayak SOP Jan. Jadi Wis kayak kebiasaan. Iya, jadi cacingnya bisa dipastikan malah terus Sehat. terus itu ya. Iya. Sehat. Cacingnya juga sehat juga, Pak. Gitu ya. Sehat-sehat. Ya. Oke. Terus itu tadi masalah perawatan harian, pemberian pakan berapa lama, berapa seminggu berapa kali atau seminggu, pokoknya 3 hari antara 4 hari. Nah, jadi pemberian pakan 3 sampai 4 hari sekali. Iya. Ya. Nah, ya tergantung pakan yang diberikan ya. Kalau pas produk banyak ya 4 hari sekali. Bisa 4 hari. hari. 3 hari sekali. Itu masalah pakan. Tadi masalah lingkungan sudah, jadi nggak terlalu terang, juga nggak terlalu gelap. Kemudian masalah hujan juga sebetulnya aman, karena sebetulnya kuncinya di makanan. Kalau makanan itu aman gitu, terpenuhi wis cacing akan di situ terus nggak kemana-mana. Oke. Terus tadi untuk masalah kelelet, saya ulang itu itu sebetulnya bisa diantisipasi, salah satunya dengan kebersihan pasti, jaga kebersihan, kemudian dengan dikasih garam tadi itu, karena kelelet itu kalau lewat garam dia mati. Atau tadi seperti disampaikan Pak Nuri, Pak Peri, kita ngambilin kelelet, dimasukin ke dalam baskom gitu yang ada garamnya itu juga mati gitu ya. Oke. Itu terjadi beberapa kegiatan perawatan dan antisipasi hama. Kemudian di sini kalau panen setiap hari ya panennya ya, atau 15 hari sekali. 15 hari sekali. Satu tempat. Minimal 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali di sini panen. Iya. Ya, yakin ya sampai terus itu 2 minggu sekali ya. Karena cacingnya onak terus gitu ya. Pokoknya tergantung rawatannya, Pak. Iya. Yaitu cacing itu Bapak Ibu pemirsa memang ya kayak mirip ATM hidup ya. Setiap selama 3 tahun panen setiap 2 minggu terus ya. Tempat ini aja sebetulnya ya. Ada rencana pengembangan nanti Mas Nuri, Pak Peri? Insya Allah ada. Ya pengembangan. Nah, mungkin cara ngembangkan gimana nih? Cara ngembangkan kan bibit itu ayaan lagi kan? Ayaan itu terus ditata diginiin. Oh, di sana ada yang baru saya nanam. Oh, baru nanam. Jadi ditambahin cacing masih, Pak. Sedikit, yang jelas. Enggak banyak, ya dikasih dikit-dikit lah. Supaya di situ cepat berkembang. Ya, cepat. Jadi Pak Nuri dan Pak Peri memang ada rencana pengembangan yang pasti. Kemudian cara pengembangannya itu sebetulnya tidak dengan pengadaan induk baru ya sedikit ada, tapi lebih dari ngambil dari casing itu, kotoran cacing itu diayak ya tadi ya. Iya, diayak. Diambil cacingnya. Oh, cacingnya. Yang cacingnya masih kecil itu masih ada di situ, Pak, sama telur-telurnya. Oke. Nanti setelah diayak nanti dibuat kayak gundukan gitu ya. Dibuat gundukan, nanti setelah itu dirawat. Ini cuma pengalaman aja, jadi gundukan terus dirawat. Kira-kira yang casing yang sebetulnya yang yang bukan yang baru tadi ya, yang kotoran cacing itu sampai bisa jadi panen lagi itu butuh waktu berapa bulan ya Kak gitu ya? Itu kalau dikasih cacing gak sampai bulanan, 20 hari saya bisa, Pak. 20 hari udah panen langsung. Kan saya ambilin cacing di sini, ini kan banyak cacingnya. Iya. Terus saya taruh di koenan tadi. Oh, nang gundukan. Kayak nambah titik-titik niku. Ya itu harus terampil gitu, Pak. Ya, itu salah satu kreativitas Bapak Ibu pemirsa. Jadi kita bisa mengembangkan tempat-tempat baru, cacing itu kolam-kolam baru ya, gundukan atau kowenan baru itu tidak harus dengan menambah cacing banyak, indukan banyak tidak perlu ya. Cukup mengandalkan telur-telur cacing yang ada, mungkin sedikit ditambah sama cacing-cacing dewasa dikit aja ya, sekedar untuk mancing supaya cepat cepat jadilah. Nah, ternyata enggak butuh waktu bulanan. Saya pikir butuh waktu 3-4 bulan ya. Ternyata cuman 20 hari sudah jadi ya. Ya lambat-lambatnya 1 bulan enggak apa-apa. 1 bulan, pemirsa. Jadi waduh, luar biasa ya. Jadi ini salah satu keunggulan kita. Saya dulu kan juga begini, Pak. Ya, Pak Mas Nuri. Ada orang Blitar bertanya sama saya, kan saya yang ngajarin di sana. Iya. Di Blitar itu ini
gundukannya kalau sudah besar buat apa? Mm-mm. Nah, ini sebenarnya manfaatnya banyak, Pak, kalau orang yang tahu. Oh, iya terus. Afkiran itu bisa dikasih ke sayur-sayuran, bisa Mm-mm. ke orang tanam jagung, bisa. Mm-mm. Mm-mm. Saya di sini aja sering layanin, Mbak, orang mau Oh, nguruk jagung. iya, Itu dikasih afkiran itu bagus. iya, kotoran cacing ya, Nah, ya. vermikompos, ya Mm-mm. terus. Mm-mm. Mm-mm. Di Blitar itu saya orangnya kan nelpon ke saya. Mm-mm. Ini buat apa, Cak Nur, jare? Loh, itu jangan dibuang dulu, Pak. Samain cari lokasi orang yang nyayur sama nanam jagung. Mm-mm. Mm. Jadi ntar itu ada manfaatnya juga, Pak. Untuk pupuk ya. Kalau memang orangnya masih takut, gak percaya, gak usah beli dulu, coba dulu. Coba dulu ya. Ntar kalau bagus, Iya. beli, kalau nggak bagus gak usah. Oh. Ternyata yang saya buktikan di sini bagus-bagus, Pak. Iya, 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 iya. Itu fungsi pertama sebagai pupuk gitu ya. Iya. Pupuk, ya, ya, dan Ada manfaatnya ada semuanya manfaatnya ya. cacing. Jadi kotorannya bermanfaat. Kalau cacingnya ya adalah apa itu ke program kemitraan langsung dikirim ke Malang ke Iya, tempat langsung saya. dikirimkan gitu. Mas Nuri, Pak Pari, rencana yang di sana pengembangan rencana bikin berapa kolam nanti, berapa gundukan nanti, rencananya? Banyak, Pak. Banyak ya. Targetnya nanti kalau hari ini kalau dalam saat ini totalnya mungkin kan sekitar antara 1,5 sampai 2 kintal semua ya per minggu ya. Iya. Berarti kalau mau pengembangan mungkin bisa per minggu bisa sampai 5 kintal begitu. Bisa. Mestinya bisa ya. Insya Allah bisa. Waduh ya. Nanti berarti tambah banyak nih ibu-ibu yang Iya. yang diberdayakan. Nyari ibu-ibu di sini kan susah juga. Oh gitu ya. Kan pas bareng-bareng gitu. Iya iya. Oh gitu ya. Untuk ibu-ibu yang bantu proses panen, gitu, iya. proses panen. Baik. Kalau dipanen sendiri juga gak bisa toh, Pak. Iya. Ngatasi. Pak Nuri sama Pak Peri selain ternak cacing apa kegiatan hari-hariannya? Kalau saya Pak, serabutan. Oh, Bisa ngambil kelapa. Oh, ngene ya. Manjat kelapa ya terus. Terus kalau afkiran ini saya kirimkan ke orang yang pesan. Ya ya ya. Tapi saya juga nyari teman ya, bantuin gitu. Wah, berarti jadi ininya nih, jadi apa? Mandor. karena bisa kan. Loh, kan walaupun di Blitar itu saya juga di daerah Sawo Jajar. Oh, ngene ya. Tapi kalau yang di Sawo Jajar orangnya gimana ya? Intinya nggak sering telepon gitu, nggak tahu sukses, nggak tahu enggaknya, saya nggak tahu. Kalau di Blitar saya tahu. Kan sering calling saya. Sering calling. Ini kurang apa, Cak Nur, ini kurang apa. Iya. Sering calling. Kalau yang di sini, ya. Saya usahakan sebenarnya di situ. Kalau di bidang cacing, mengelola cacing, insya Allah saya sedikit-sedikit bisa. Iya, betul. Oke, siap. Kan saya sering mempraktekkan, ini harus digini, ini harus digini. Tiap hari disamperin, ntar kekurangannya apa. Ya. Membesarkan cacing juga itu bisa. Normalnya cacing gimana? Mengembalikan cacing lagi ya. Ya, oke, siap. Baik. Gini untuk penutupan mungkin terserah Pak Nuri atau Pak Pari atau Pak Nuri mungkin bisa menyampaikan sesuatu ke pemirsa di rumah. Jadi apa itu ya seperti bebas saja ya. Apa saja mau disampaikan silakan untuk para pemirsa di rumah. Monggo. Oh iya. Gini, kalau mau merawat cacing itu pemikiran kita harus fokus ke cacing. Kalau memang kita menyayangi cacing, suatu saat cacing itu akan membahagiakan kita juga kan. Pasti jadi. Pasti jadi. Kan pikirannya kita fokus ke cacing. Kekurangan cacing itu ntar ketemu sendiri kok. Pasti ketemu sendiri ya. Bisa jadi caranya beda-beda, bisa jadi ya. Saya merawat cacing, Cak Peri merawat cacing, kadang caranya juga beda. Gitu. Caranya beda ya. Iya. Ternyata yang paling penting itu fokus ya. Ternyata ya. Iya. Fokus sama perawatan ketemu solusi-solusi gitu ya. Solusinya ntar ketemu sendiri, Pak. Dulu saya waktu ada semut itu bingung dikapain ini. Semenjak saya terus pemikiran saya ke situ terus, ya itu ketemu itu solusinya. Harus diginiin. Iya, baik. Gitu. Oke. Baik.
Kalau Pak Peri sendiri ada mau disampaikan? Sudah. Gimana? Baik, Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian ya konten kita kali ini. Ini konten yang luar biasa. Kita langsung belajar ke Mas Nuri dan Pak Peri ya. Intinya yang disampaikan Mas Nuri tadi, dalam segala hal apapun yang kita kerjakan itu kita harus fokus gitu ya. Kalau kita fokus, ya masalah pasti ada, tapi semuanya kan bisa diselesaikan ya, bisa ketemu solusinya, bisa ketemu gitu solusinya. Ya ketemu solusi. Dan kita tadi juga disampaikan siapa yang menyayangi cacing gitu ya, itu kita akan mendapat kayak apa ya, kayak imbalan gitu. Nah itu Mas itu itu merasakan, saya juga merasakan kalau kita memberikan sesuatu nanti dia akan memberikan imbalan ke kita ya, termasuk di cacing ataupun mungkin peternakan lainnya sama saja. Ini sama saja di situ ya. Dulu saya malah sapi, Pak. Oh sapi, oh ya sapi sama cacing sulit man. Ya kan waktu itu sapinya sudah dijual buat beli perlahan itu. Oh lahan, kayak cacing ya. Nang cacing. Dulu saya sapi sampai nyampe rumah ini, walaupun jelek-jelek kan bikin rumah kan. Bisa alhamdulillah buat anak-anak, sepeda semuanya itu. Saya dulu fokus ke sapi, sekarang nggak punya sapi, kemarin ada meninggal 2. Nah itu, jadi saya nggak punya sapi, saya langsung ke cacing. Ya baik, oke. Ya itu. Baik, begitu Bapak Ibu pemirsa di rumah, obrolan kita pada siang hari ini hari apa nih? Hari Selasa tanggal 24 ya, 24 Maret 2025 bersama Pak Payadi dan Pak Nuri di Desa Kasembon, Kandigoro, Bululawang ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.